itu dari mulai masuk tol itu jalan udah parah, udah emang jalan hambat. Saat ini memang visi ratio di beberapa ruas jalan yang kami operasikan sudah mendekati 1. Memang harus mulai dikurangi penggunaan kendaraan pribadinya. Walaupun mau gerbang dibuat selebar apapun, pada akhirnya nanti akan macet juga. Setiap keluar tol pasti macet. Jalan tol sedianya dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas, menampung semua roda 4 agar mobilitasnya makin cepat. Namun seiring membludaknya pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta dan juga kota-kota penyangga, jalan tol tak selalu bebas hambatan. Di waktu tertentu seperti jam masuk dan keluar kantor, kemacetan kerap kali terjadi justru di gerbang tol. Belakangan macet atau lancarnya lalu lintas di jalan tol makin sulit ditebak. Bersama saya Rudi Andanu, Anda menyaksikan In-Depth, Tol Jalan Penuh Hambatan. Jalan tol. Tidak seperti namanya yang seharusnya bebas hambatan, belakangan kemacetan di jalan berbayar ini menjadi menu sehari-hari. Tim In-Depth mencoba membuktikannya. Suatu siang kami menempuh rute Cempaka Putih Cikarang Utama. Di luar jam masuk dan keluar kantor, banyak orang mungkin berharap lewat tol bisa bebas macet. Ternyata tidak. Lancar atau tersendatnya arus lalu lintas di jalan tol tak bisa ditebak. Hasilnya, Cempaka Putih hingga gerbang tol Cikarang Utama harus ditempuh dalam waktu 2 jam 48 menit. Bayangkan, jarak 42 km menelan waktu hampir 3 jam. Ini sudah setara dengan waktu tempuh Jakarta-Bandung dengan bus berkecepatan sedang hingga tinggi. Berdasarkan pantauan kami, gerbang tol Cikarang Utama sering mampet. Meski sudah memiliki 23 gardu, kemacetan kerap terjadi di gerbang tol ini. Bagaimana dengan arah sebaliknya? Sama saja, bahkan tak lebih baik. Untuk jarak 40-an kilometer, kami harus menempuhnya selama 3 jam. Citra Priyatna adalah seorang pelaju atau komuter yang harus menggunakan jalan tol untuk pergi pulang dari rumah ke kantornya. Agar tidak terjebak macet parah, ibu 2 anak ini harus berangkat jam 4:30 pagi dari rumahnya di Harapan Indah, Bekasi. Saban hari, Citra lewat gerbang tol Cakung menuju kantornya di Cikini, Jakarta Pusat. 4:30 pagi gue mesti berangkat, itu gue begitu keluar aja itu udah macetnya parah sekali. Kemudian gue masuk tol, itu gue dari rumah ke jalan tolnya aja gue butuh 1 jam lebih. Di tolnya sendiri? Wow, lebih parah lagi, bisa 2 jaman ya. 1,5 sampai 2 jam tergantung sikon. Pokoknya kalau nyampe jam 6, otomatis gue 2 jaman di tol. Karena itu dari mulai masuk tol itu jalan udah parah, udah emang jalan hambat. Citra perlu 3 jam untuk tiba di kantornya. Pergi pulang menghabiskan 6 jam. Belum lagi jika Citra harus keluar kantor untuk urusan pekerjaannya sebagai penata busana. Citra Priyatna terbiasa dengan kemacetan di jalan tol. Bahkan kesabarannya sudah diuji sejak di pintu gerbang tol. Justru pintu tol yang buat macet kalau menurut gue ya. Karena kalau misalnya pintu tol itu tidak terhambat di luar, entah itu karena GTO, entah itu karena memang sudah di luar itu sudah padat, itu kita nggak tahu keadaannya gimana. Pokoknya kita tuh terhambatnya ya karena itu aja. Gerbang tol Karangtengah merupakan salah satu sumber kemacetan. Mereka yang menempuh rute Jakarta-Tangerang dan sebaliknya kerap senewan saat melintas di gerbang ini. Pagi hari macet saat puluhan ribu kendaraan berbondong-bondong menuju Jakarta. Sore hari, setali 3 uang. Salah satu penyebabnya karena pengguna tol lebih suka membayar tol dengan duit tunai atau cash, sementara transaksi elektronik kurang diminati pengguna tol. Tapi itu dulu.
Sekarang gerbang tol Karangtengah telah ditutup mulai 9 April lalu. Hasilnya, tak ada lagi kemacetan di Karangtengah. PT Jasa Marga lalu memberlakukan integrasi sistem transaksi pembayaran tol untuk ruas tol Jakarta-Tangerang. Pengguna membayar tol di pintu keluar atau pintu masuk tol. Itu kita bongkar sehingga nanti pengguna jalan itu akan bertransaksi. Kalau yang dari Jakarta ke Tangerang itu mereka akan bertransaksi di off-ramp atau di gardu keluar. Sedangkan yang dari Tangerang ke Jakarta itu mereka akan bertransaksi di on-ramp atau gardu masuk. Tapi apakah perkara kemacetan lantas selesai? Ternyata tidak. Kemacetan hanya berpindah tempat. Kini kemacetan bergeser ke pintu keluar gerbang tol Karawaci. Berdasarkan pantauan udara, kemacetan mencapai 4 kilometeran. Dari arah Jakarta mau ke Karawaci. Tadi udah macet berapa jam? Kita 3 jaman lah, kurang lebih. Saya dari arah Selipi Jaya mau ke Perumnas. Udah macet di jalan selama berapa jam? Macet ya kira-kira 1 jam, dari sana jam 3. Padahal Setiap keluar tol pasti macet. Untuk mengurangi kemacetan parah di tol Karawaci, PT Jasa Marga berencana membangun gardu baru. Kami harus membangun 51 gardu baru. Nah, untuk tahap pertama, 23 gardu baru sudah siap dalam waktu dekat dan akan kita operasikan. Begitu 23 ini siap, saya rasa tidak sampai seminggu lagi sudah bisa kita integrasi, kita lakukan itu. Nah, yang 51 akan menyusul juga dalam waktu dekat. Volume kendaraan dianggap sebagai biang kemacetan. Di Jakarta, saban tahun pertumbuhan kendaraan roda 2 dan roda 4 mencapai 12%. Setiap hari ditaksir ada 1.600 mobil baru. Pada akhir 2014 saja, jumlah mobil pribadi yang lalu lalang di jalanan ibu kota menembus 3,2 jutaan unit. Memang harus mulai dikurangi penggunaan kendaraan pribadinya karena ya memang sumber kemacetannya itu kita nggak bisa lari dari itu. Mau kita mau bagaimanapun, mau gerbang dibuat selebar apapun, pada akhirnya nanti akan macet juga. Jalan tol ketiban pulung, sebab di antara jutaan mobil itu juga masuk tol, menambah beban tol yang sudah berat. Jasa Marga mencatat, visi rasio jalan tol telah mengkhawatirkan. Visi rasio adalah derajat kejenuhan lalu lintas, perbandingan antara volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan. Idealnya tentu di bawah 1 visi ratio ini. Jadi misalnya kalau visi ratio 0,8 itu kendaraan masih bisa berjalan sekitar 60 km. Namun yang terjadi saat ini memang visi ratio di beberapa ruas jalan yang kami operasikan sudah mendekati 1. Kemacetan terutama di mulut gerbang tol seringkali terjadi karena penumpukan kendaraan saat membayar tol. Mayoritas pengguna tol masih suka transaksi secara tunai. Cara bayar secara cash ini dianggap menyebabkan penumpukan kendaraan di gerbang tol. Memang waktu yang dibutuhkan lebih lama ketimbang membayar secara elektronik. Kalau gardu reguler itu sekitar 8 detik sampai 9 detik, sementara kalau gardu tol otomatis itu hanya 2 sampai dengan 3 detik sudah selesai. Jadi kita bayangkan kalau semua pengguna jalan beralih menggunakan misalnya gardu tol otomatis atau transaksi elektronik, itu waktu transaksi bisa terpotong kira-kira setengahnya. Tapi, membayar tol secara elektronik pun tidak selalu lancar jaya. Pasalnya, tak semua gardu tol otomatis atau GTO menerima beragam kartu dari bank-bank peserta. Terlebih lagi, tidak semua tol dikelola oleh perusahaan yang sama. Kalau kita bicara GTO, orang harus ngisi kartu. Nggak semua orang itu punya kartu banknya. Karena kan kalau kita lihat GTO kita sekarang itu konsepnya masih ngikut bank. Bukan operator menentukan bank yang ngikuti, tapi operator memilih bank mana yang bisa melayani. Kan sebenarnya pangkal masalahnya di sana.